Pulau Bali memiliki banyak sebutan atau julukan. Di antaranya adalah Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita akan mengunjungi atau tangkil ke Pura Ulundanu Batur dan Pura Jati Batur. Pura Ulundanu Batur merupakan salah satu pura kahyangan jagat, sehingga Pura Ulundanu Batur menjadi salah satu pura yang terpenting di Bali. Pura Ulundanu Batur seringkali disebut dengan Pura Batur saja. Pura ini pertama kali didirikan pada abad ke-14 dengan tujuan sebagai dedikasi untuk Dewa Wisnu dan Dewi Danu. Dilansir dari laman resmi Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Pura Ulundanu Batur merupakan kompleks pura terpenting kedua di Bali, setelah pura terbesar Besakih. Ulundanu secara harfiah diterjemahkan sebagai kepala danau. Danau Batur yang merupakan danau terbesar di Bali dianggap paling penting sebagai sumber air untuk pertanian. Maka dibangunnya Pura Ulundanu Batur mampu melambangkan pentingnya air bagi kemakmuran penduduk desa Batur dan warga Bali. Sebelum meletusnya Gunung Batur pada tahun 1917, Pura Batur dan desa Karanganyar terletak di barat daya lereng Gunung Batur. Tragedi tersebut memakan banyak korban. Namun, aliran lahar hitam berhenti di gerbang Pura Ulundanu Batur. Dan tahun 1926 Gunung Batur meletus lagi dan naasnya menghancurkan seluruh desa Karanganyar. Lava juga melaju ke arah pura, namun Meru tingkat 11 pura ini bertahan. Penduduk Karanganyar pun pindah tempat tinggal sementara. Dan di tahun inilah pura direlokasi. Dan proses relokasinya dibantu oleh penduduk desa dari daerah sekitar dan pemerintah kolonial Belanda. Dari Pura Ulundanu Batur yang berlokasi di Jalan Raya Kintamani Batur, kita pun turun menuju Pura Jati Batur yang berlokasi di Jalan Pendakian Gunung Batur di Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani. Untuk masuk ke Pura Jati Batur, kita bisa masuk melalui gerbang utama. Atau bisa juga melalui gerbang samping. Pura Jati Batur berhubungan erat dengan Pura Ulundanu Batur. Dan di tanggal 1 Juli 2023 adalah Ageng Karya Puncak Pujawali Ring Pura Jati Batur. Di Om Swastiastu, Om Mano Badalah Kereta Wayantu Iswatah ya. Saya jero penyarikan Duran Batur ya, seizin penggedane jero Gede Batur Duran ya. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagaimana keberadaan Pura Jati sebagai salah satu pura pengideran yang penting bagi kami dalam beragama dan berbudaya di masyarakat di Batur ini. Jadi Pura Jati itu adalah salah satu dari pura pengideran Betari Sakti Dewi Danu. Secara khusus di Pura Jati ini adalah parahyangannya Sugera Pengampak Ida Betara Sakti Bujangga Luwih. Bagi kami beliau adalah nabe niskala. Jadi dalam konteks kepanditaan, dalam konteks kepemangkuan di Batur itu nabenya adalah Ida Betara Sakti Bujangga Luwih. Jadi ketika kami dipilih nyanjan, kemudian melakukan proses pembersihannya, inisiasinya, setelah itulah kita mohon pertama sekali ke beliau, ke hadapan beliau sebagai nabe kita, untuk memberikan arahan untuk melakoni gama atau kewajiban itu kemudian. Nah, dalam konteks yang lebih umum, Pura Jati ini kemudian sangat diyakini oleh masyarakat sebagai, bisa dibilang sebagai pilar dari keberaksaraan atau kesastraan atau ilmu pengetahuan itu sendiri. Orang mau melatih sesuatu itu, misalnya itu dari seni, pertunjukan, tari, menggambar dan sebagainya, bahkan sampai menjahitan, itu biasanya akan mulai dari sini. Jadi beliau akan mohon, mereka akan mohon anugerah dulu kepada Betara yang berstandar di sini, baru kemudian untuk bisa dilapangkan atau diluruskan jalan-jalannya begitu, sehingga bisa berhasil sesuai dengan masing-masing swadharmanya. Gitu.
Nah, karena fungsi itulah kemudian di Pura Jati ini ketika puja walinya banyak sekali umat atau masyarakat adat Batur itu mempersembahkan atos atau semacam salaran. Atos itu biasanya orang yang melakukan kaul. Dari kaul ini mereka kemudian ada inisiatif untuk mempersembahkan atos karena mungkin apa yang diminta itu karena beliau sangat asih kami yakini terjadi gitu, sehingga dipersembahkanlah kaul atos dan lain sebagainya. Untuk puja wali di Pura Jati ini jatuh pada penanggal 13 Sasih Kasa atau 2 hari sebelum Purnama Kasa. Nah, biasanya karena kami sekarang ya sejak erupsi 1926 Desa Batur itu sudah pindah ke atas. Sebelumnya adalah ada di kaki Gunung Batur sebelah barat daya. Kemudian kalau 1926 kita erupsi besar, kita direlokasi oleh pemerintah kolonial Belanda sampai sempat mengungsi 2 tahun di Desa Bayung Gede, dan di tahun 1928 kita diberikan tanah yang baru oleh pemerintah kolonial. Nah sekarang Pralingga atau arca-arca atau benda-benda pusaka di Pura Jati ini, termasuk juga Pralingga Ida Batara Sakti Bujangga, itu melinggi di Pura Ulun dan Batur. Ada bagian khusus pelinggihnya. Kemudian ketika upacara kami akan mengusungnya secara berjalan kaki, biasanya H-3 dari upacara atau H-4 dari pelaksanaan upacara, tergantung. Kalau misalnya pasah itu tidak boleh, jadi dicari hari lain ditambah gitu. Nah kebetulan untuk tahun ini Pura Jati Ida Batara sudah tedun ke parahyangannya itu tanggal 28, jadi 3 hari yang lalu, dan besok akan kembali lagi. Setelah dilaksanakan upacara akan kembali lagi begitu. Nah, Pura Jati itu seperti yang saya nyatakan tadi adalah salah satu pengidaran dari dari Pura Ulun dan Batur, satu dari 11 tirta Ida Batari, dan salah satu tirta yang paling suci, dianggap paling suci karena tirta Bujangga ya, yang karena dipercikan terakhir dalam segala ritual. Nah ketika upacara misalnya tidak berlangsung di Pura Jati, kami setahun itu tidak boleh melakukan upacara. Jadi itu namanya, sehingga kami di Puja Wali Pura Jati ini juga disebut sebagai mungkah saka gitu. Jadi membuka tahun saka itu, dan seterusnya akan melakukan ritus selama setahun penuh kecuali di Sasih Sada. Demikian sekilas mengenai hubungan Pura Ulun Danu Batur dengan Pura Jati Batur. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi dan budaya Bali lainnya. Matur suksma.